Beberapa waktu terakhir, kita dikejutkan, bahkan mungkin terguncang, oleh banyaknya kasus pelecehan seksual yang terungkap ke publik. Kasus demi kasus muncul, viral, menyita perhatian, dan menyisakan luka yang dalam. Tidak semua kasus bisa kita bahas di sini, tapi dari yang mencuat ke permukaan, ada satu benang merah yang membuat kita patut waspada, bahwa para pelaku bukan sembarang orang. Mereka adalah orang-orang dari institusi yang selama ini kita hormati dan kita percayai. Mereka adalah sosok-sosok yang mungkin berada sangat dekat dengan kita, bahkan terlalu dekat. Fakta-fakta ini membawa kita pada satu kesimpulan pahit. Indonesia sedang darurat kekerasan seksual. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya membimbing, melindungi, mendidik, dan menghukum yang salah. Tapi mereka justru berubah menjadi predator yang mengerikan. Mereka bersembunyi di balik gelar, seragam, jabatan, wibawa, dan kuasa. Kita disuruh hormat pada mereka, padahal mereka adalah pemangsa yang merusak dengan nyata. Ini bukan aib pribadi. Inilah masalah bangsa yang harus kita selesaikan bersama. Kita tumbuh percaya dokter adalah penyelamat hidup. Tapi siapa sangka, jas putih itu justru merubah penyelamat menjadi seorang predator. Dr. Brigina Anugrah Pratama, dokter PPDS Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, memperkosa anggota keluarga pasien dengan membius lebih dulu. Dr. Safri Firdaus, dokter kandungan yang ada di Garut, terekam CCTV mencabuli pasien saat pemeriksaan USG. Dua contoh ini hanya permukaan. Berapa banyak korban yang bungkam? Berapa banyak predator yang masih tenang di bawah penyamaran? Atau mereka kini dilanda kecemasan, menunggu saat seragam dan reputasi mereka terkoyak dan kepercayaan masyarakat benar-benar menguap. Intelektual yang menjadi intelek jahat. Gelar profesor seharusnya disandingkan dengan integritas. Namun ada yang menjadikan wibawa akademik sebagai alat dominasi. Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa membuat korban sering tak berdaya, terjebak dalam ketakutan, tekanan, dan ancaman masa depan. Profesor Dr. Edi Meyanto, MSI APT, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya. Modusnya menyentuh tubuh korban dengan dalih profesional, menelpon, dan mengirim pesan-pesan bernada mesum. Kasus ini terbongkar setelah korban memberanikan diri melaporkan ke pihak kampus. Berapa banyak lagi kekuasaan yang digunakan untuk menindas yang lemah? Berapa banyak korban yang memilih diam karena takut gagal, takut dicap sebagai pembuat masalah? Ilmu seharusnya mencerdaskan, bukan merusak. Dan profesor seharusnya membimbing, bukan memburu. Mereka seharusnya menegakkan hukum, menjadi pelindung, bukan pemangsa. Tapi kuasa di tangan yang salah bisa menjadi senjata paling mengerikan. AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja, ex-Kapolres Ngada, memperkosa beberapa anak di bawah umur dan seorang perempuan dewasa. Yang lebih keji, ia merekam sendiri aksinya dan menjualnya di situs porno di Australia. Anggota Polres Pacitan, Aibtu LC, kini telah dinonaktifkan dan ditetapkan sebagai tersangka karena memperkosa tahanan perempuan di dalam sel Mapolres, sebuah tindakan bejat di tempat yang seharusnya paling dia jaga. Seorang polisi, Aibda Ade, di Polres Buton Utara, Sulawesi Tenggara, diberhentikan dengan tidak hormat karena diduga memperkosa mertuanya sendiri. Mereka tak hanya melanggar hukum, mereka melecehkannya. Menghancurkan kepercayaan, mempermainkan keadilan, dan korban tak berdaya di hadapan seragam dan jabatan. Relasi kuasa membuat suara mereka terkubur dalam ketakutan. Sementara sang pelaku bertahun-tahun bersembunyi di balik kewibawaan institusi. Kini mereka semua menghadapi proses hukum yang sebagian sedang berjalan.
Tapi pertanyaannya, berapa banyak lagi aparat yang masih berseragam namun menyimpan nafsu predator yang mengerikan? Mereka seharusnya menegakkan hukum, menjadi pelindung, bukan pemangsa. Tapi sekali lagi, kuasa di tangan yang salah berubah menjadi senjata paling mengerikan. Seorang anak perempuan 5 tahun mengeluh sakit. Ketika diperiksa, kenyataan yang mengerikan terungkap. Ia mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandung, kakek, dan pamannya sendiri. Anak yang seharusnya paling dilindungi malah menjadi korban di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu keluarganya sendiri. Kehidupan tanpa ibu akibat perceraian membuatnya makin rentan. Yang mestinya menjaga justru menghancurkan. Kemudian di Lombok Tengah, seorang ayah memperkosa anaknya berkali-kali hingga hamil dan melahirkan. Di Ngawi, seorang ayah kandung memperkosa anaknya puluhan kali. Di Tuban, Jawa Timur, seorang mantan suami dilaporkan karena memperkosa anak kandungnya dari tahun 2024 hingga awal Maret 2025. Dan di Gunung Puyuh, Sukabumi, seorang bapak mencabuli anak kandung usia 7 tahun. Di Tanjung Raja, Lampung Utara, lebih miris lagi. Seorang bapak memperkosa anak kandungnya yang baru berusia 2,5 tahun. Tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa banyak predator yang tidak tinggal di hutan gelap, tapi duduk di meja makan yang sama, berbaju rapi, pandai bersilat kata, dan dipanggil paman, guru, atau ayah. Kita sibuk menyalahkan pakaian korban, tapi lupa banyak kekerasan terjadi bahkan saat anak itu masih berseragam sekolah. Kita khawatir martabat keluarga tercoreng, padahal noda sejatinya bukan pada korban, melainkan pada mulut yang membungkam dan tangan yang membiarkan. Dan saat kita pura-pura tidak tahu, jangan kaget kalau suatu hari yang menjadi korban adalah orang-orang terdekat yang kita cintai sendiri. Anak adalah harta paling berharga. Kita harus menjaga mereka, melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan ketakutan. Ini bukan sekedar deretan kasus. Ini bukti bahwa gelar tidak menjamin moral, seragam tidak menjamin keselamatan, dan keluarga pun bisa jadi ancaman. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena sistem kita terlalu sering melemahkan korban. Karena budaya bungkam dan rasa takut yang sudah mengakar kuat. Karena relasi kuasa memberi mereka pelindung. Sementara korban dibiarkan sendirian, ketakutan, terisolasi, dan tak berdaya. Dan karena kita, masyarakat, masih terlalu sering menyalahkan korban daripada mendengarkannya. Kita sibuk menuduh cara berpakaian, meragukan ceritanya, alih-alih fokus pada siapa pelakunya dan menuntut keadilan. Kita butuh lebih dari sekedar simpati. Kita butuh perubahan yang nyata. Dan perubahan itu harus dimulai secepatnya. Pertama, tegakkan hukum tanpa pandang jabatan, tanpa pandang gelar, dan tanpa pandang kuasa. Siapapun pelakunya harus dihukum. Profesor, dokter, aparat, tokoh publik, jika dia predator, hukum harus bertindak. Tidak ada lagi perlindungan karena status. Hukum harus tajam ke atas, bukan tumpul karena takut menghadapi kekuasaan. Karena jika hukum memilih diam di hadapan elit, maka hukum itu sendiri telah jadi kaki tangan kejahatan. Kedua, bentuk satgas anti kekerasan, baik itu di kampus, di rumah sakit, atau justru di kantor polisi. Tempat yang seharusnya aman namun terlalu sering jadi ruang sunyi bagi korban. Ketiga, edukasi publik tentang relasi kuasa dan hak atas tubuh. Agar tak ada lagi yang berkata, itu kan sukarela. Padahal yang terjadi adalah paksaan tak kasat mata. Keempat, ciptakan ruang aman untuk penyintas bicara dan pulih. Karena luka yang dibungkam tak akan pernah sembuh, hanya makin membusuk. Kelima, dukung, jangan diam. Percayai, jangan hakimi. Mereka tak butuh penghakiman, mereka butuh keberpihakan.
Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan kita bisa mulai dari sini. Sebarkan informasi, karena banyak kebenaran terkubur oleh budaya bungkam. Buka mata orang-orang di sekitar kita tentang hak atas tubuh, tentang apa itu kekerasan seksual, dan bagaimana menghentikannya. Jangan anggap sepele mereka yang berkata, "Ah, itu kan cuma bercanda." Selama korban ditertawakan, pelaku akan merasa aman. Dukung penyintas, dengarkan mereka, validasi rasa sakit mereka, dan jangan buat mereka merasa bersalah atas luka yang bukan salah mereka. Mari kita tuntut perubahan sistem. Dorong kampus, rumah sakit, dan aparat hukum untuk membentuk sistem pencegahan dan perlindungan yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Tentu saja masih banyak dokter yang baik, polisi yang baik, guru besar yang baik, juga orang tua yang luar biasa. Pada mereka kita masih menaruh harapan, dan pada mereka semoga harap kita tak dikecewakan. Jangan diam, jangan bungkam, mari tetap bersuara untuk Indonesia.